Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita berjumpa lagi di sore hari ini ya, dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya pada kesempatan ini akan menyampaikan sesuatu yang menurut saya keterlaluan kalau nggak disampaikan ya. Jadi Raja Masapait ya, Prabu Sarkowi Nipunegoro itu mendekati kelongsoran kekuasaannya ya, secara normatif ya, nanti tanggal 20 Oktober itu makin gila dan makin menggila ya, makin gila dan makin menggila, makin brutal ya. Tidak ada habis-habisnya ini si Sarkowi ini, gila segila-gilanya ya. Dan pada kesempatan hari ini kembali lagi saya akan menyampaikan apa yang baru saja ditulis oleh Bang Ari Osman ya, senior saya, seorang jurnalis. Jadi dalam kapasitas ini saya mengidentifikasi sebagai seorang jurnalis juga. Bukan pensiunan tentara, bukan pensiunan kolonel, saya seorang jurnalis ya. Dan Bang Asri Osman ini senior saya jauh ya, beliau lebih dulu terjun dalam dunia jurnalistik dan sangat militan, dalam arti ya sepanjang hidupnya, sepanjang karirnya sebagai seorang jurnalis ya, malang melintang terutama di luar negeri di radio BBC London. Beliau menulis ya, Airlangga yang tunduk patuh pun tetap saja disikat ya oleh Asri Osman. Para tangan kanan Jokowi sibuk nyebokkan situan ya, nyebokin gitu. Mereka berusaha membantah keterlibatan Jokowi dalam drama pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum Golkar. Tetapi publik tetap percaya bahwa Airlangga mundur karena ada tekanan berat dari kekuasaan. Tidak mungkin peristiwa besar politik yang aneh ini berlangsung tanpa peranan Jokowi. Nah, apakah memang bisa dikaitkan pengunduran diri ketua umum beringin itu, partai besar ya ini, dengan Jokowi? Apa saja alasan dan indikasinya? Alasannya cukup banyak dan kuat, begitu pula indikasinya sulit dibantah. Alasan pertama, Jokowi memerlukan sebuah partai politik atau parpol untuk mengamankan diri dan keluarganya pasca lengser pada 20 Oktober nanti. Dan dia memerlukan partai besar, tidak cukup asal ada partai saja. Dalam hal itu, Golkar cukup besar di DPR RI. Hasil pemilu 2024, Partai Beringin merebut 102 kursi, naik dari 85 kursi untuk DPR RI pada pemilu 2019. Golkar menduduki posisi kedua setelah PDIP, artinya wajar Beringin menjadi incaran Jokowi. Alasan kedua ialah bahwa Airlangga lebih mudah digeser dibandingkan ketum-ketum lainnya. Misalnya, Jokowi dipastikan tidak akan mudah membuat ketum Nasdem atau Demokrat mundur tanpa keributan seperti yang dilakukan Airlangga. Bagaimana dengan PKB dan PKS? Kedua partai ini tidak cocok dengan golongan darah Jokowi. Tahu sendiri ya, kalau baca buku Jokowi Undercover-nya Bambang Tri itu, dari mana dia berasal, terah apa dia. Jadi nggak mungkin kalau dia nyaplok PKB atau PKS yang berbasis agama ya, tahu sendiri ya. Alasan ketiga, Golkar adalah partai mapan, sudah memiliki infrastruktur nasional yang kuat. Beringin juga memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang telah terbangun luas. Terus, apa indikasi pengunduran diri Airlangga terkait dengan Jokowi? Bisa dilihat beberapa pertanda. Pertama, sejumlah orang dekat Jokowi mendorong agar dia menjadi ketum parpol. Tidak disebutkan nama partainya, tetapi lagi-lagi Golkar lah yang paling mudah untuk diambil alih. Kedua, kemunculan poster Gibran for Golkar 2024 yang viral di media sosial. Kecil kemungkinan poster itu dibuat oleh lawan-lawan politik Jokowi ataupun Golkar. Sangat riskan mengingat kekuasaan mutlak Jokowi atas semua lembaga intelijen.
Ketiga, ini yang paling anyar, ialah pernyataan dari jajaran Golkar bahwa Jokowi sudah menjadi anggota beringin sejak 1997. Ini kan aneh. Selama ini kan Sarkowi itu dianggap sebagai anggota PDIP ya. Bahkan ketika dia naik kekuasaan, Megawati mengatakan dia adalah petugas partai dari PDIP. Kok kemudian disebutkan dia sebagai anggota Golkar sejak 1997. Ini kan cipta kondisi ya supaya ada pengakuan bahwa Jokowi layak menjadi ketua umum Golkar. Ya, jadi karena itu dia bisa langsung menjadi ketua umum. Ya beginilah ini para pengkhianat, mereka yang doyan-doyan sogokan itu ya, mudah untuk membuat catatan-catatan baru ya, menganulir catatan yang lama yang otentik ya. Sekarang apa yang bisa Anda simpulkan dari pengunduran diri ketua umum Golkar itu? Wajar atau ada yang kurang wajar? Wajar atau ada yang kurang ajar? Ini Bang Asari Usman pintar bikin kalimat ini. Kalau saya menuliskannya begini, ini Bang Asari Usman ya, Erlangga yang tunduk patuh pun tetap saja disikat ya. Yang penting nafsu kekuasaan terpenuhi. 13 Agustus 2024, penulis adalah jurnalis senior Freedom News. Itu dia teman-teman nih, Sarkowi ini mengerikan ini. Yang saya heran nih, 250 juta manusia Indonesia ini kok tunduk takluk sama si Sarkowi. Saya heran saya melawan kecil-kecilan aja juga keok saya. 8 tahun ya, jadi kolonel itu 10 tahun, 8 tahunnya non job ya, karena saya memusuhi Sarkowi ya. Jadi susah, memang harus ada kekuatan yang super power lah. Jenderal-jenderal nggak ada yang berani, kolonel berani ya langsung disikat aja ya. Oke teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tetap yang waras ya otaknya ya. Jangan sampai kemudian kita terpelkodo oleh hiruk pikuk kekuasaan. Kemudian kita merasa, wah memang Jokowi itu top. Jangan sampai seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Saya tidak akan move on sampai kiamat kurang 2 hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.